Saudara, persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia belum selesai. Fenomena itu pun turut disorot oleh banyak pihak, salah satunya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mega pun mengaku heran banyak warga sampai harus mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Apa maksud dari pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kita tanyakan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima dan juga ada Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari. Bung Arya dan Bung Fathul, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum, Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Arya dulu. Bung Arya mungkin bisa menjelaskan pernyataan dari Bu Mega. Ya, ada dua hal ya yang saya akan silahkan dulu. Oke. Tuduhan bahwa Ibu Mega tidak berempati terhadap langkahnya minyak goreng rakyat. Kemudian statement Bu Mega bagaimana menyelesaikan langkah praktis untuk tidak menjadikan minyak goreng sebagai komoditas primer tapi komoditas sekunder. Yang pertama ya, pidato Ibu tanggal 10 Januari dalam ulang tahun PDI Perjuangan jelas sebagai Ketua Umum Partai yang merayakan ulang tahun ke 49 Ya. itu tegas bahwa kenaikan harga bahan pokok sembako seperti minyak goreng dan cabai meminta kepada pemerintah Jokowi untuk disikapi karena itu membuat rakyat tidak sejahtera. Jelas sejahtera itu adalah bagaimana peningkatan pengeluaran rakyat itu menurun. Itu disampaikan tanggal 10 Januari. Kemudian tanggal 9 Maret, Ibu Mega mengadakan rapat dengan seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia bersifat tertutup untuk mensikapi adanya kenaikan kebutuhan harga bahan pokok, termasuk di dalamnya semua harus ada di posisi dengan rakyat di masing-masing pasar tradisional untuk terus memonitor ketersediaan harga. Saya pun dengan Mbak Puan turun langsung ke Jawa Timur, juga ke Jawa Barat, masing-masing anggota DPR RI disuruh balik semua untuk memonitor keadaan tersebut. Itu tanggal 9 Maret. Ya, ini jelas sekali bahwa di dalam webinar itu Bu Mega tegas sekali bagaimana keprihatinan rakyat ini menjadi bagian keprihatinan PDI Perjuangan Ibu sendiri. Tetapi kita pun Ibu juga memberikan suatu solusi. Jangan hanya menggantungkan langkah-langkah yang ada dengan ketergantungan pada minyak goreng. Maka tegas sekali konteks dan konten percakapan Ibu Mega pada saat webinar itu cegah stunting generasi emas, ya, yang juga dihadiri dengan berbagai narasumber, termasuk wali kota, termasuk kepala BKKBN, dan Ibu menceritakan dalam konteks ini mencegah stunting ya, untuk membangun generasi emas, salah satunya mencegah stunting adalah kurang asupan ya, asupan yang kurang bergizi. Oke. Yang kita tahu bahwa asupan bergizi itu lebih pada makanan-makanan yang dikukus atau direbus yang itu jauh lebih sehat. Oke, baik. Jadi Anda mengatakan, Bung Arya, bahwa Bu Mega sejak jauh-jauh hari sudah berempati terhadap kekurangan minyak goreng dan lain sebagainya. Boro-boro minyak goreng ya kan. Dalam hal yang lain Ibu sangat-sangat perhatian. Oke, tapi kemudian ada alternatif yang kemudian disampaikan ketika kelangkaan, maka tidak ada salahnya untuk makan lebih sehat. Itu yang Anda tangkap. Saya ingin kemudian ke Bung Fathul Bari untuk menanggapi. Konten pidatonya begitu, Pak. Iya. Bung Fathul silakan. Sambil menunggu proses ini, ada proses perbaikan mengenai ketersediaan dan harga, ada satu cara. Maka Ibu juga ngomong, dicari solusi dong. Dia yang paling prihatin. Betul nggak gemuk-gemuknya ibu-ibu ini karena minyak goreng sawit itu membuat ibu-ibu itu sehat. Apalagi kalau dia mengandung. Jadi menurut saya super sangat perhatian karena Ibu tidak hanya bicara soal langkah mengkapitalisasi untuk mendapatkan seolah empati terhadap kelangkaan minyak goreng. Tapi juga memberi langkah praktis. Iki loh zaman aku cilik semua juga pada pakai rebus. Juga pada pakai tidak harus menyelesaikan persoalan dengan Bung Fathul silakan. cara menggoreng. Baik. Ya, pertama tentu ini ada konteksnya ya. Kita akan bicara bukan di ruang hampa gitu. Kecuali Bu Mega ini sedang memberikan ceramah di perspektif pangan
atau harapannya ke depan, dan dalam kondisi yang tidak memperlihatkan saat ini rakyat kesulitan dalam memperoleh minyak goreng, langka, mahal gitu. Dan ini pun juga harusnya menjadi perhatian pemerintah. Jadi yang disampaikan Bu Mega itu seharusnya PR beliau sebagai the ruling party, sebagai pimpinan partai politik yang sedang berada dalam kekuasaan pemerintahan, ya untuk melaksanakan Oke, tersebut. Bu Fatur, Karena ini kan Anda menjadi sempat konsumsi mengatakan yang bahwa besar, pernyataan ya. Bu Mega itu tidak berempati. Anda bisa menjelaskan soal ini? Ya jelas ini konteksnya masyarakat sedang kesulitan, langka, mahal, bahkan sampai ada yang meninggal. Tentu ini seharusnya bagi seorang mantan presiden, seorang ketua umum parpol yang menjadi pimpinan pemerintahan saat ini, yaitu beda konteksnya mungkin dengan orang biasa gitu ketika menyikapi hal tersebut. Sehingga kalaupun ada penyampaian yang tadi disampaikan oleh Pak Arya memang bagus gitu, tapi konteksnya bukan pada saat ini gitu. Dan itu bukan hal yang menurut saya cukup bijak untuk disampaikan. Seharusnya bisa lebih bijak lagi bagaimana. Artinya bahwa mengatasinya. tidak semua orang Lalu bisa banyak masalah meninggalkan menggoreng. Katakanlah misalnya orang yang menggantungkan nafkahnya pada menjual gorengan dan lain sebagainya. Yang jelas pertama ini kan sawit ini luar biasa nih jadi konsumsi publik ya, minyak goreng ini. Bahkan kalau dulu kita tahun 70-an tuh 90% produksi itu minyak kelapa, tapi sekarang ini udah luar biasa. Kita 14,5 juta hektar di Indonesia ini di tahun 2020 nih kelapa sawit gitu. Dan memang sebagian besar masyarakat tuh mengkonsumsi hal tersebut. Sekalipun misalnya ada yang disampaikan Bu Mega, misalnya kita masuk hal-hal seperti itu ya, rebusan dan lain-lain. Saya yakin itu juga di masyarakat dengan adanya perkembangan dan lain sebagainya juga mereka mulai beralih gitu. Walaupun mungkin harusnya itu dilakukan oleh pemerintah secara strategis. Saya ingin coba lebih real lagi. Ketika Anda mengatakan mahal, gitu. Ketika Anda mengatakan tidak pas untuk seorang presiden kelima yang pernah menjadi presiden ya, lalu kemudian ketua umum ruling party atau partai yang memimpin pada pemerintahan kali ini, tidak pas untuk disampaikan itu. Yang mana tidak pasnya? Mungkin Anda bisa menyampaikan singkat dan jelas. Ya tentu saya tidak ikut secara lengkap ya, kalau kita disuruh ikut webinar ya tentu kita nggak ikuti semuanya. Yang saya dengarkan dari penyampaian yang diikuti oleh media gitu, yang menyampaikan hal seperti itu. Sehingga menurut saya itu penting jadi digarisbawahi, karena yang seharusnya beliau bicarakan hal-hal yang strategis nih. Misalnya konteks misalnya Mendak ngomong tentang mafia, bongkar dong mafia seperti apa. Ini kan luar biasa, ini kita penghasil sawit terbesar di dunia. Lalu pemerintah ternyata tidak bisa mengurus tata niaga dengan baik, padahal kita penghasil terbesar, ekspor juga paling besar, tapi masyarakat sulit untuk mengakses, bahkan mahal. Dan akhirnya mantan presiden yang sekarang menjadi ketua umum the ruling party malah menyatakan kita untuk beralih ke arah sana, padahal tidak dijelaskan strategis langkahnya seperti apa, gimana membongkar masalah saat ini gitu. Ini yang penting. Ya, saya menangkap apa yang Anda dapat, apa yang Anda sampaikan. Bung Arya, jadi jelas tadi sampaikan bukan soal isinya, tapi justru harusnya ruling party, ketua umum, pernah jadi presiden, ada langkah real yang kemudian disampaikan, bukan sekedar mencari alternatif. Oh, ya langkah Pak Ahmad Satu sendiri sebagai sekjen partai, nggak bisa, dia sekjen partai loh. Dia nggak ngikuti, di YouTube ada kok pernyataan itu. Sebagai sekjen partai, itu harus bagaimana memberikan pernyataan, saya sepakat. Memberikan persandingan-persandingan kebijakan, monggo. Tapi kalau sudah mengkritisi ketua atau pimpinan partai yang lain, lah mendengarkan aja nggak komplit kok komentar. Sebagai sekjen partai itu udah nggak benar. Jadi apa yang Anda mau sampaikan di sini? Lengkapnya seperti apa yang disampaikan Bu Mega? Ada strategi, bukan hanya sekedar mencari alternatif. Oh nggak gini. Saya kritisi dulu. Kata tidak empatin, the ruling partai, itu menjadi sesuatu yang sekedar asal beda untuk mendapatkan game publik. Silakan sebenarnya, tapi karena sudah menyangkut nama ketua umum partai, dan dia tidak mendengarkan konten secara keseluruhan, itu seperti pernyataan Mas Ahmad sendiri sebagai sekjen baru saja tadi, itu nggak bisa sebagai sekjen. Harus didalami dulu. Bahkan bukan saya lengkap ya, ini kan tersaji di media. Dan kita kan bukan peserta webinar. Ketua umum partai untuk tidak empati yang ada di media, sementara Anda juga tidak mengubah. Saya misalnya akan komentar dengan ketua umum PKS, saya tak buka dulu database informasi yang ada sebagai sekjen. Ya, ini tetapi kalau Anda sebagai simpatisan PKS terserah. Jadi sebagai sekjen nggak bisa. Gitu. Ya,
itu hanya sekedar munculnya adalah semangat tidak suka dan semangat kebencian saja. Jadi saya akan tegaskan bahwa tidak. sebagai ruling partai, coba di rapat Komisi 6, ya kan, sebagai penugasan sebagai ketua umum untuk mengkritisi kebijakan. Ya, kritis mana antara kader PKS yang di Komisi 6 rapat kemarin dengan kader PDI? Bukan saja. Oh, kritis kita kok. Ini bicara hal yang sangat relatif nih. Ya, maksudnya gini loh. Maksudnya kalau gitu bagus kita ikut serta nanti dalam pengajuan hak angket, Pak Arya. Nggak ada hak angket, mana hak angket? Itu statement keinginan, Pak. Hak angket apa, Bung Fatul? Ya, kita sedang mengajukan. Boleh jelaskan ini baru di Bung Fatul. Silakan, Bung Fatul. Ada apa? Hak angket apa ini? Ya, beberapa hari lalu kita sudah menyampaikan rilis ya di fraksi PKS DPR RI bahwa ini tentu permasalahan yang bukan remeh-temeh gitu. Jadi bukan sekedar masak-memasak gitu dan lain-lain, tapi ini masalah yang luar biasa. Oke. Kita sebagai penghasil sawit, ada banyak tinjauan yang coba kita sampaikan, baik itu pertama tentang pasal 33 konstitusi kita, sehingga kita punya hak sebetulnya masyarakat nih untuk menguasai dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu juga aspek-aspek lain yang terjadi di publik yang merusak logika publik gitu. Jadi bukan interpelasi lagi, langsung angket ini ya? Ya, kita mengajukan. Ini kan proses politik. Terkait dengan minyak goreng, angket minyak goreng. Untuk lebih membongkar secara lebih dalam dan memperbaiki tata niaga ini dan membuktikan pada publik bahwa kita memperjuangkan apa yang mereka harapkan. Oke, angket minyak goreng ya? Ya, kita mengajukan hal itu kemarin dalam konteks kasus kelangkaan dan kemahalan minyak goreng ini. Tapi baru PKS doang atau sudah ada partai yang lain, mungkin Demokrat dan yang lain? Ya, tentu kita akan berkomunikasi ya. Jadi harapan kita tentu ini dibuka ke publik. Kemarin partai-partai lain hampir sebagian besar juga sudah mengkritik secara tajam ya. Dan bahkan pernyataan Menteri Perdagangan misalnya yang seolah terkesan gimmick tapi tidak bisa memperbaiki secara termasuk PDI Perjuangan kan juga mengkritisi, betul ya? Oh iya, itu hampir semua partai menurut saya mengkritisi ya. Jadi konteks apa yang disampaikan Bu Mega menurut saya mungkin lebih tepat itu kurang pas konteksnya gitu, karena masyarakat sekarang mengalami hal yang mereka rasakan luar biasa di bawah gitu. Bung Arya, silakan. Oh iya, mengenai hak angket, saya kira perlu latihan dulu ya PKS. Kalau sekarang itu hanya sekedar keinginan, wacana. Kenapa hak begitu? Hak angket itu kan dokumen. Oke. Hak angket itu kan usulan untuk melihat undang-undang atau peraturan yang dilaksanakan kebijakan yang dianggap menyimpang dan berdampak strategis. Penyelidikan lah kurang lebih begitu. Dan tidak ada itu. Ini pernyataan keinginan mau hak angket. Kalau dulu ada partai atau kelompok yang mengajukan hak angket, itu sudah beredar naskah akademik atau paparan, beredar ke DPR, baru ada. Tapi saya ingin tanya, kalau seandainya paparannya ada, dokumennya ada, hak penyelidikan ini, hak angket ini akan disetujui oleh PDIP. PDIP akan ikut kira-kira, Bung Arya? Ya kita akan audit seperti apa, Bung. Sekarang sudah ada rapat gabungan, sudah bikin mau pansus, kemudian di Komisi 6 ada Panda. Ya ini timingnya terus menjadi terlambat, terus seolah-olah ini nyeleneh sendiri sehingga kelihatan seolah-olah PKS dengan hak angket itu akan terakhir di luar dari sini saya ingin tanya, benarkah kemudian hak angket ini belum ada, lembaganya juga belum ada. Perdebatan nanti tentu akan berkembang, tapi saya ingin tanya ke Bung Arya dan juga pertanyaan yang sama ke Bung Fatul. Adakah mafia minyak goreng dalam hal ini, Bung Arya? Itu yang menjadi masalah, bahwa dalam sistem perdagangan komoditas yang kemudian tidak dilakukan fungsi kebijakan dan kontrol, itu akan sangat berdampak terhadap, Iya, silakan. Bung Arya? Ya, itu akan berdampak kepada permainan. Artinya ada indikasi mafia minyak goreng. Patut diduga. Oh ya, 20 tahun terakhir ini banyak hal masuk kepentingan-kepentingan lebih pada kepentingan kapital daripada kepentingan publik. Baik. Dan itu indikasi ya? Baik. Indikasi. Ini indikasi bahwa mafia itu ada dan bagaimana negara hadir untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kesetiaan ini bukan untuk kepentingan pemburu rente, tapi lebih berorientasi pada kepentingan publik. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Bung Fatul, silakan singkat saja. Apakah ada mafia minyak goreng?
Ya ini yang kita harap untuk dibongkar ya. Bahkan sudah dinyatakan secara jelas itu oleh Menteri Perdagangan. Artinya indikasi Makanya itu ada? tinjauan kami, ya indikasi beberapa hal yang indikasi yang kita ingin sampaikan ini didorong menjadi hak angket. Misalnya kita melihat ada konteks Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ada Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan banyak lagi hal-hal yang coba kita angkat ke permukaan bahwa selama ini misalnya contoh terakhir ya, ini kan agak aneh misalnya kemarin ketika dilepas dengan harga mekanisme pasar tahu-tahu dalam jangka waktu 1 hari tiba-tiba muncul semua keluar tuh minyak goreng gitu kan dengan harga yang luar biasa. Itu ini mengusik akal sehat, betul. Indikasi ini perlu kita dalami lebih dalam gitu. Jadi kita tidak sedang bermain gimmick politik tadi yang konteks disampaikan. Tapi saya senang di sini mendengar karena baik ruling party, gitu. ya baik ruling party PDI Perjuangan maupun oposisi, harus tetap oposisi ya PKS, ya ini sama-sama kemudian mengindikasikan ada mafia minyak. Tentu rakyat menunggu, masyarakat menunggu. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh DPR dalam hal ini? Kita akan tunggu sama-sama, kita akan cermati sama-sama. Terima kasih Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima dan Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.